Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal tentang Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk SMA tahun 2022. Ya, matematika pastinya. Nah, ini adalah soal yang pertama untuk kemampuan dasar. Oh iya, untuk soal pembahasan matematika OSN tingkat kabupaten dan provinsi mungkin saya akan lanjutkan di konten berikutnya. Dan untuk tingkat kabupaten itu sedikit lagi teman-teman ya, sekitar beberapa soal, mungkin kurang lebih 5 soal lagi untuk OSN tingkat kabupaten untuk tingkat SMA gitu ya, tingkat kabupatennya. Nah, ini mungkin aku mulai dari hal yang baru, bukan hal yang baru sih sebenarnya, tapi hal yang barunya ini adalah tahunnya mungkin ya. Ya, ini tahun 2022. Nah, ini ada soalnya, ini tentang fungsi teman-teman ya, aljabar. Oke, misalkan fx sama dengan a kuadrat x plus 200. Jika F20 tambah inverse F22 sama dengan F inverse 20 ditambah F22, maka F1 itu sama dengan, kalau misalkan kita memasukkan 1, kan Fx-nya sudah diketahui ya, tinggal ganti saja X-nya sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, nanti kita tahu F1-nya itu sama dengan A kuadrat dikali 1 ya, A kuadrat dikali 1 kan A kuadrat tetap ya, ditambah 200. Nah, ini adalah nilai dari soalnya. Tapi sekarang yang kita pengen tahu adalah berapa A-nya itu, karena yang kita inginkan adalah nilai dari F1-nya gitu ya. Karena di soal juga diketahui bahwa ada tambahan keterangan untuk menjawab soal ini atau untuk menentukan nilai A-nya, yaitu di baris kedua, yaitu di jika F20 itu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan, di sini kan ada inverse-nya ya. Kalau ada inverse berarti Fx itu harus bisa diinverskan. Ya, secara logika sih karena memang preposisi atau ininya ya, yang di pertanyaannya itu ada jika, ada inverse, berarti ya memang fx atau fungsi itu memang bisa diinverskan gitu ya. Cuman kalau mau menentukan apakah fungsi tersebut bisa diinverskan, memang harus dicari atau ditentukan melalui apakah fungsi tersebut injektif atau injektif dan surjektif gitu ya, atau dengan kata lain apakah fungsi tersebut bijektif gitu ya. Tapi kita nggak akan terlalu jauh ke sana ya, tapi kita akan berlogik gitu ya, bahwa di soalnya itu di preposisinya itu diketahui sebuah persamaan F20 tambah F inverse 22 berarti F inverse-nya ada gitu ya. Jadi inverse dari fungsinya itu ada, makanya kita nggak perlu menentukan apakah fungsi ini itu punya inverse atau enggak gitu ya. Yang jelas di sini preposisinya ada berarti ada gitu ya, inverse-nya gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse-nya. Nah, untuk menentukan inverse, teman-teman tinggal mengganti fx-nya sama dengan y. Gitu ya. Ini secara mudahnya ya. Menggantikan fx-nya sama dengan y dan membuat sebuah fungsi x yang ditentukan oleh y gitu ya. Jadi nanti jawabannya untuk fungsi inverse-nya adalah x sama dengan sesuatu fy begitu ya. Kayak gini bentuknya teman-teman ya. Ininya adalah F inverse X kayak gitu. Nah, berarti kalau kita misalkan Fx-nya sama dengan Y, berarti yang baris ini ya, itu sama dengan Y sama dengan A kuadrat X ditambah 200. Kita ingin bentuknya adalah X sama dengan Fy. Berarti si X-nya itu harus sendirian di ruasnya. Berarti tinggal ini pindahin ke kiri, Y dikurangi 200 sama dengan A kuadrat X. Yang ini masih ada A kuadrat, belum sendiri si X-nya, berarti kita pindahin A kuadratnya ke kiri. Kita bagi dengan A kuadrat karena ini perkalian ya. Berarti nanti X-nya itu sama dengan kita pindahin langsung ya X-nya ke kiri ya.
Y dikurangi 200 dibagi A kuadrat begitu ya. Nah, ini sudah bentuk X sama dengan FY, maka ini adalah sebuah inverse dari fx tadi gitu ya. Dan kita bisa menggantikan y-nya menjadi x gitu ya, sebagai tadi pemisalan ya. Dikurangi 200 dibagi A kuadrat. Nah, sekarang karena tadi fx-nya adalah A kuadrat X, berapa tadi? Ditambah ya, ditambah 200 ditambah 200 ya. Berarti yang diketahuinya itu adalah F22 dan F inverse 22 gitu ya. Berarti 20 dan 22 gitu ya. Berarti F20-nya berapa? F20-nya adalah A kuadrat dikali 20 ditambah 200. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari F20. Ini ya, udah dapat F20-nya adalah 20 A kuadrat ditambah 200 gitu ya. Sekarang kita akan menentukan nilai dari F inverse 22 karena tadi yang diketahuinya juga ada 22 gitu ya. Oke, F inverse-nya adalah X dikurangi 200 per A kuadrat. X-nya jadi 22, berarti 22 dikurangi 200 dibagi A kuadrat gitu ya. Sama dengan ini berapa nih? 178 mungkin ya. 178 negatif 178 dibagi A kuadrat. Sekarang kita akan menentukan F22 ya, karena tadi ada juga F22-nya di soal. Yang ini ya. F22. Oke. F22 itu sama dengan F20 sama dengan A kuadrat dikali 22 ditambah 200 sama dengan 22 A kuadrat ditambah 200. Sekarang bagian yang kedua yaitu F inverse 20 gitu ya, karena yang dua-duanya udah. Berarti ini sama dengan 20 dikurangi 200. Kita samakan dengan F inverse yang sudah kita punya tadi ya, yang ini ya. X-nya diganti jadi 20 dikurangi 200 dibagi A kuadrat. Bagi A kuadrat. Ini sama dengan negatif 180 dibagi A kuadrat. Sekarang di pernyataannya itu adalah F20 ditambah F inverse 22 sama dengan itu gitu ya. Berarti F20-nya adalah tadi ya, F20-nya adalah 20, saya kurungin ya, 20 A kuadrat ditambah A kuadrat X kan X-nya kan 20 nih, berarti 20 A kuadrat ditambah 200, itu yang F20 ya. Terus ditambah F inverse 22 ditambah F inverse 22. F inverse 22-nya adalah negatif 178 dibagi A kuadrat. Kita punya itu ya. Negatif 178 dibagi A kuadrat. Selanjutnya itu sama dengan berapa? Sama dengan F22 ya. F inverse 20 ditambah F20. F inverse 20 adalah negatif 180 dibagi A kuadrat. Dan F22 adalah 22A kuadrat ditambah 200. 22A kuadrat tambah 200. Oke, supaya kelihatan mungkin saya akan perbesar layarnya ya. Nah, di sini terlihat, dari sini kita bisa mencoret bagian 200-nya. Nanti kan ini ada tanda sama dengan nih, berarti kita bisa pindah ruaskan salah satunya. Nanti akan ketemu dan jadi negatif gitu ya, 200-nya. Nah, dari situ kita akan mengkelompokkan yang ini di kiri ya, berarti yang ini di ke kananin ya. Berarti 20 dikurangi 22A, atau kita tulis dulu ya, 20A kuadrat dikurangi 22A kuadrat, itu yang kanannya ke kiriin gitu ya. Sama dengan yang ini kita kurangi yang ini, berarti yang kiri di ke kananin gitu ya, sehingga dapat negatif 180. Nggak rubah ya yang kanannya, di yang ini rubah nih karena negatif jadi ke kanan jadinya positif.
178 per A kuadrat. Yang ini itu menjadi negatif 2A kuadrat sama dengan yang ininya menjadi negatif 2 per A kuadrat gitu ya. Kan negatif 180 ditambah 178 itu sama dengan negatif 2 gitu ya. Nah, sekarang karena di sini ada syarat gak kalau A-nya itu tidak boleh 0 ya. Di sini nggak ada syarat sih, nggak ada syarat kalau A-nya itu tidak boleh 0 gitu ya. Maka bisa saja si A-nya 0. Tapi kalau misalkan A-nya 0, maka dia nggak punya inverse teman-teman, karena di sini nanti tidak terdefinisi ya. Di inverse juga tidak terdefinisi karena ada pembagian terhadap 0. Makanya ini nggak boleh 0 teman-teman ya. A tidak boleh 0. Sebagai konsekuensinya maka yang fungsi tadi itu punya inverse gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengkalikan yang kanan dan yang kirinya gitu ya, atau kita pindah ruaskan yang kanannya ke kiri menjadi kali, sehingga ini negatif 2 dikali A kuadrat dikali A kuadrat. Yang kanan juga negatif 2 per A kuadrat dikalikan dengan A kuadrat juga ya, kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat. Ini hilang, yang kiri itu sisa negatif 2A kuadrat A pangkat 4 gitu ya, sama dengan negatif 2. Karena di sini negatif 2 nya bisa hilang, coret-coret, sehingga sisanya A pangkat 4 sama dengan 1. Nah, dari sini berarti ada dua pilihan, A nya 1 atau enggak negatif 1 teman-teman ya, atau enggak negatif 1, karena ini kan fungsinya fungsi genap ya, atau pangkatnya pangkat genap. Maka ya yang memenuhi untuk dia menjadi 1 ya cuma 2. Kalau pangkatnya genap 1 dan negatif 1, kalau ganjil ya berarti cuma 1 gitu ya. Ya bilangan itu sendiri gitu ya. Yang kan 1 pangkat 4 kan 1, negatif 1 pangkat 4 juga 1 gitu ya. Maka di sini ada 2 teman-teman. 1 dan negatif 1. Nah, karena yang kita cari adalah A kuadratnya ya berarti sama dua-duanya adalah 1. 1 pangkat 2 ya 1, negatif 1 pangkat 2 juga 1. Maka nanti fungsinya yang semula adalah A kuadrat X ditambah 200, kita ganti 200 A kuadratnya menjadi 1 gitu ya. Berarti 1 kali X itu X ya ditambah 200. Maka fungsinya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita akan menentukan nilai F berapa yang dalam soal itu ya. F1 yang ditentukan adalah F1 nya berapa. Maka F1 nya adalah sama dengan 1 ditambah 200, yaitu 201 teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah 201. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan ke komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like, sampai jumpa di video selanjutnya.